warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyu Ningsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 51 Bengkulu Utara, akan melakukan pra-observasi terhadap rekan sejawat saya, Nuryeni Janatul Husna SPD. Assalamualaikum Bu Yen. Waalaikumsalam Bu Ning. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ning gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Yen. Terima kasih ya, hari ini kita ketemu di pra-observasi sebelum Bu Yen masuk ke kelas. Sebelumnya saya ingin tahu Bu Yen, kira-kira dari kegiatan pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang akan Bu Yeni sampaikan di kelas apa ya kira-kira? Oke, jadi begini ya Bu Ning. Saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial emosional. Nah, dengan tujuan pembelajaran, adapun sebelumnya ya materi yang bakal saya sajikan nanti itu tentang pluralitas masyarakat Indonesia, dengan tujuan setelah mempelajari materi tersebut diharapkan murid saya nanti bisa mengidentifikasi dan mempresentasikan tentang mulai dari perbedaan agama, kemudian perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, kemudian perbedaan pekerjaan, dan juga tentang potensi pluralitas masyarakat Indonesia. Oke, jadi terima kasih ya Bu ya. Ini tadi tujuan pembelajaran yang akan disampaikan, yaitu ada pembelajaran diferensiasi dan KSE ya, kemudian yang berkaitan dengan pluralitas yang ada di Indonesia. Kalau boleh tahu dari tujuan pembelajaran yang akan Bu Yani sampaikan nanti di pembelajaran di kelas, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai Bu Nuryeni di kelas itu apa ya? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama tentang pemahaman dan penguasaan materi. Jadi siswa atau murid itu harus memahami dan menguasai materi yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, keaktifan murid selama proses pembelajaran. Ya, jadi area pengembangan yang hendak Bu Nuryeni capai dalam pembelajaran nanti itu murid bisa mencapai pemahaman dan penguasaan materi, kemudian ada peningkatan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Oke. Nah, untuk mencapai nih Bu Yen, dari area pengembangan yang ingin Bu Yeni capai tadi, kira-kira strategi apa yang Bu Nuryeni siapkan dalam pembelajaran tersebut? Oke, untuk strategi pembelajaran yang bakal nanti saya lakukan, yang pertama saya ada kuis ya untuk mengukur kemampuan awal atau pemahaman awal dari murid. Kemudian yang kedua ada konten, saya menjelaskan secara garis besar melalui slide. Kemudian yang ketiga, nanti saya arahkan anak untuk berdiskusi kelompok, kemudian setelah berdiskusi mereka presentasi secara berkelompok, dan yang kelompok lain bisa menanggapi atau memberi pertanyaan. Kemudian yang keempat, saya juga ada LK, jadi mereka nanti setelah berkelompok ada tugas individu mengerjakan LK, kemudian nanti LK-nya ditempel di dinding, kemudian setelahnya nanti setiap siswa itu bisa mengomentari atau menanggapi dari LK temennya. Kemudian yang terakhir refleksi. Keren ya. Itu tadi strategi yang disiapkan Bu Nuryeni. Ada penyiapan kuis awal, kemudian menyampaikan konten materi melalui slide ya. Kemudian ada diskusi kelompok, kemudian anak-anak presentasi dari hasil diskusi kelompok, kemudian mereka mengerjakan LK individunya,
Iya. kemudian ditempel di depan Iya. dan kawan-kawan yang lain bisa memberikan umpan balik, Iya. komen ke LK kawan-kawan Iya. tadi. Oke, luar biasa Bu ya. Iya. Untuk strategi penerapan di pembelajaran, kira-kira dari apa yang sudah Bu Yeni ingin rancang tadi, dari area pengembangan, kemudian dari strategi yang perlu disiapkan, adakah yang perlu tambahan catatan khusus yang pengen Bu Yeni ini kan tekankan dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti? Mungkin yang paling utama itu saya menginginkan ketika proses pembelajaran itu semua anak itu bisa aktif mengemukakan pendapat. Nah, makanya saya pancing dengan diskusi, adanya presentasi, kemudian LK menanggapi LK temennya. Nah, saya tuh pengen ketika belajar di kelas anak itu aktif, jadi tidak hanya diam mendengarkan seperti itu. Oh, oke. Iya. Jadi harapannya ke depan di pembelajaran itu siswanya lebih aktif dalam proses pembelajaran. Iya. Tentu dengan strategi penerapan pembelajaran yang sudah Bu Yeni rancang. Iya. Oke, mungkin demikian praobservasi yang saya lakukan terhadap Bu Yeni. Terima kasih waktunya sudah meluangkan waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.